Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu charisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal ketika saya memulai usaha saya. Dan saya dulu bekerja di sebuah project real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah salah satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom Kingdom Netizen. Shalom. Terusus untuk GBI Kriya Jogja, GBI Temanggung Paraan dan GBI Kriya Solo. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online saudaraku. Mari kita persiapkan hati kita angkat doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Saat ini kami jemaat-Mu Tuhan menyatukan hati kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyatukan hati kami mengangkat setiap pujian syukur kami bagi-Mu Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita saudara. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, yes Tuhan, Engkau Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mengangkat setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu Tuhan yang di dalam hidup kami Tuhan. Kau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk kami Tuhan. Hari ini Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan, Kau yang menguduskan Tuhan. Setiap permohonan-permohonan kami Tuhan, biarlah Tuhan dapat sesuai Tuhan dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan, atas setiap Tuhan bangsa kami Tuhan, atas setiap gerejamu Tuhan di tempat ini Tuhan, atas juga Tuhan keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengampunanmu Tuhan ada Tuhan atas hidup kami semua Tuhan. Kau jauhkan kami Tuhan dari segala roh-roh kefasikan Tuhan, roh-roh kenajisan Tuhan, roh-roh Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hidup kami Tuhan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau Tuhan Allah yang memberkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Allah yang memberikan kekuatan, damai, sukacita Tuhan atas segala Tuhan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau Tuhan yang merancangkan segala sesuatu Tuhan baik dan indah Tuhan pada kedepannya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Tuhan atas pemimpin bangsa kami Tuhan, pemerintahan Tuhan. Dari yang tingkat tertinggi Tuhan, pusat Tuhan hingga yang tingkat terendah Tuhan di daerah-daerah Tuhan. Kau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa Tuhan mereka Tuhan dapat mengambil setiap kebijakan Tuhan. Dapat mengambil Tuhan setiap keputusan Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan. Biar Tuhan mereka dapat memimpin Indonesia Tuhan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu tempat ini Tuhan, GBI Rockria Jogja Tuhan, GBI Temanggung Paraan Tuhan, juga Gereja Solo Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan menaungi setiap gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap Tuhan pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempunyai kerendahan hati Tuhan, kami mempunyai Tuhan rasa yang takut akan Engkau Tuhan untuk kami Tuhan, terus Tuhan berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati gembala-Mu untuk Tuhan selalu memberikan hikmat-Mu Tuhan, menggembalakan Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang Kau titipkan Tuhan. Biar Tuhan, ya Tuhan dapat menggembalakannya Tuhan dengan baik dan takut akan Kau Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu Tuhan, Kau memberikan kerendahan hati Tuhan untuk kami Tuhan, mau dipimpin Tuhan oleh gembala-Mu Tuhan. Kami Tuhan mau Tuhan sama-sama bertumbuh Tuhan, sama-sama Tuhan untuk belajar Tuhan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mau bawa keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan kasih Tuhan, cinta Tuhan selalu Tuhan menaungi setiap keluarga kami Tuhan. Kau yang melindungi, Kau yang menjamah setiap keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kau yang memberkati Tuhan setiap pekerjaan mereka Tuhan, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat melakukannya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan mempunyai Tuhan kepercayaan Tuhan yang lebih lagi Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang memelihara kami Tuhan, Allah yang memberikan kami gandum dan air kehidupan Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan segala Tuhan doa-doa ini Tuhan, permohonan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hanya rancangan-Mu saja yang terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. We honor you, Lord Jesus. We are so grateful, Jesus. Bapa, tanpamu ibadah ini hanya merupakan suatu upaya untuk tidak ketinggalan mengikuti arus zaman. Dan bukan itu tujuan daripada ibadah ini diselenggarakan. Melainkan kami rindu hadirat Tuhan dinyatakan. Sehingga sungguh-sungguh kami yang bersama mengikuti ibadah ini boleh merasakan jamahan-Mu, boleh kagum hormat akan Tuhan, boleh berubah hidupnya lebih lagi. Itu yang paling penting. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur. Urapilah hamba-Mu yang sampaikan firman Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami beroleh manfaat, faedah, serta hikmat dalam kehidupan ini untuk menghadapi yang tidak bisa kami ingkari, harus kami hadapi. Berkaryalah wahai Roh yang kudus, di tengah-tengah kami lembutkan yang keras, luruskan yang bengkok, sehingga sungguh-sungguh kami melek secara rohani. Pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sambut firman Tuhan bersama katakan, amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom Kingdom Netizen. Sukacita sekali berjumpa dengan saudara.
Fakta bahwa saya masih berkeliaran itu artinya suhu badan saya sekitar 36, saudaraku, jadi aman. Dan saya bersyukur sekali dikaruniakan Tuhan sehat, demikian juga yang terus saya doakan buat saudara sekalian. Shalom Opa Oma dimanapun berada, Rocky juga ya tetap jangan remehkan, walaupun jangan hidup dalam panik dan khawatir, jangan. Tapi jangan terlalu takut juga ya, sehingga kamu gak kemana-mana malah stres di rumah, tengkar terus, itu juga tidak bagus. Nah umat Tuhan, saya mau sampaikan yakni tajuk khotbah bulan ini Healthy Growth, atau bahasa Indonesia saja kesehatan iman. Dengan ayat kunci Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13. Saya rindu walaupun di rumah saja, saudara boleh buka Alkitab saudara, jangan sampai berdebu. 1, 2, 3. Kesaksian itu benar. Karena kesaksiannya benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kemarin sudah saya sampaikan, saya himbau engkau yang baru dengar seri 2-nya, kau bisa cari seri 1-nya umat Tuhan di jaringan YouTube kami. Ya, jadi kalau untuk sehat itu harus tegas umat Tuhan. Ada hal-hal di dunia ini yang bisa kompromi. Ada hal di dunia ini yang bisa nunggu nanti-nanti, bisa kira-kira, ya. Tapi untuk semua hal yang penting tidak bisa. Orang mau nikah, yakin gak kamu nikah? Itu saya kalau tanya orang konseling nikah seperti itu, yakin mau nikah? Anak-anak? Sebetulnya sih bagaimana ya Pak Pendeta? Kamu aja yang jawab. Saudaraku, saya gak mau berkati orang seperti itu. Kesehatan juga. Makanya namanya ilmu pasti, di tengah dunia yang tidak pasti ini. 2 tambah 2 pasti 4, gak boleh pakai berapa ya, gak boleh. Pelajaran yang lain bisa. Ya, 2 tambah 3, 5, 1 tambah 1, 2. Jadi itu pasti seperti itu. Jadi dalam belajar firman Tuhan, kita akan menemukan sesuatu yang bersifat relatif. Ya, relatif itu adalah semua orang bisa suka soto, bisa suka bakso, itu relatif. Semua orang bisa suka asin, handri, ya, ada yang suka manis, komimin, semua dikecapin. Itu haknya, tapi dalam dunia ini ada yang bersifat absolut atau mutlak. Nah kalau absolut atau mutlak, umat Tuhan, kamu sudah gak bisa main. Kamu harus, kalau mau sehat, maka engkau harus mempunyai ketegasan untuk hal-hal yang vital, yang bisa berakibat fatal umat Tuhan. Nah saya sudah sampaikan kemarin, nah sekarang saya mau jabarkan apa pentingnya iman yang sehat dalam hidup seorang Kristen. Ya, pentingnya apa sehingga kita ini didoakan, diajarkan supaya tegas sehingga punya iman yang sehat. Iman yang sehat sangat berpengaruh pada atmosfer. Atmosfer apa? Atmosfer hidup kita umat Tuhan. Bahasanya anak-anak kita kekinian adalah cakra, ya, adalah apa itu? Jalan ninja mereka masing-masing. Ya, saya sudah omongkan berulang-ulang. Ada orang-orang tertentu itu yang kalau jalan itu saudaraku, di tengah musim seperti apapun, dia seperti memberikan bunga-bunga peoni itu bermekaran. Ya, suasana bermuram durja gitu saudaraku, lalu orang ini datang, tiba-tiba kelopak bunga mulai membuka dan suasana menyenangkan. Ada seperti itu. Tapi juga ada orang-orang tertentu yang seperti dementor, ketika kumpulan itu nyenengin, saudara ketawa, tiba-tiba dia datang seperti awan gelap itu menggantung bersama dia. Dan sing, saudaraku. Kita yang mana? Saya rindu dengan cepat kita buka terlebih dahulu Mazmur Fatsal yang ke-100, ayatnya yang 1 sampai 2 saja saya rindu baca buat saudara. Mazmur 100, ya, ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudaraku, ada titik di mana saya sebagai karismatik itu baper ya. Cara memuji kamu itu kayak night club, kayak kafe,
tapi habis saya pikir sekarang saya berdamai dengan selera saya sendiri. Toh saya dulu sebelum ikut Tuhan suka kafe, suka nightclub umat Tuhan. Ya, gak ada yang salah. Yang salah adalah orang Kristen yang tidak pernah mau berubah. Sehingga hidupnya tidak menghasilkan buah. Tapi kalau mengenai liturgi, mengenai cara memuji Tuhan, saya pikir Mazmur saja berkata demikian. Masuklah dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai. Jadi selama saya tidak tergelincir kepada nafsu kedagingan saya sendiri yang saya puaskan, saudaraku, saya tetap percaya ya ada chord-chord tertentu yang harus dihormati. Ada ton-ton tertentu, gimmick-gimmick tertentu yang jangan dibawa masuk ke gereja. Saya meyakini seperti itu. Saya ini juga klasik, namun saya juga, saudaraku, fleksibel. Saya suka rock, saya suka jazz, namun saya juga sangat suka musik klasik, saudaraku. Jadi saya pikir itu bukan masalah. Tapi yang penting adalah atmosfer seperti apa. Orang sehat itu punya atmosfer sehat, umat Tuhan. Ya, saya punya istilah bersama keluarga saya dan teman-teman, dan juga istri saya terkasih. Pada waktu saya kalau nggak enak badan, dia bilang kamu harus jaga kesehatan loh. Sebab ini sudah bau orang sakit. Saudaraku, ada istilah namanya bau orang sakit. Ya, ada itu namanya bau orang sakit. Hanya kalau sakit saya mengeluarkan bau orang sakit. Nah umat Tuhan, kalau kamu tidak sakit, kamu sehat, maka kamu membawa atmosfer yang sehat. Atmosfer yang menyenangkan. Maka saudara lihat, kalau orang yang imannya tidak sehat, omongannya tidak sehat, cara mandang matanya tidak sehat, saudaraku. Cara ketawanya sinis tidak sehat, tutur kata tidak sehat, penilaiannya tidak sehat. Maklumi, karena baru sakit. Tapi kenapa kita diminta Tuhan untuk punya iman yang sehat? Karena itu mempengaruhi sekali atmosfer umat Tuhan. Makanya sekarang sudah tidak. Dulu salah satu tempat yang saya tidak suka adalah rumah sakit. Ya, itu mengingatkan saya malam-malam panjang di mana saya kritis pada waktu kecil. Padahal waktu itu saya kecil, saya belum bisa mengingat terlalu banyak. Itu pun ada efek traumatiknya. Ada saat sebelum saya dipulihkan Tuhan, masuk ke rumah sakit, bau semua disinfektan itu, bahkan sebelum zaman COVID ya, dengan semua lorongnya itu, saudaraku, saya bisa mual lalu muntah, saudaraku. Saya bersyukur sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi ini pentingnya, nomor satu kenapa kita iman harus sehat. Karena ini berpengaruh sekali pada atmosfer. Nah, atmosfer ini berpengaruh pada ibadah kita. Ya, saudaraku, ibadah jadi apa kalau atmosfernya gak pas? Ibadah penghiburan, atmosfer seperti orang. Saudaraku, saya percaya sudah ngerti yang saya maksudkan. Amin. Dan ini penting karena atmosfer berpengaruh pada bisnis. Ya. Dan engkau para jomblois, ya, mungkin hari ini kamu cek and recheck. Kenapa kok kamu belum dapat jodoh? Mungkin salah satunya atmosfer yang kamu bawa mungkin. Kamu membawa atmosfer seperti apa? Kedua, kenapa kita harus memiliki iman yang sehat? Iman yang sehat berpengaruh pada leadership, kepemimpinan. Pada cara kita membawa hidup kita dan bagaimana cara kita membawa orang lain yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup ini. Matius 23:11 berkata bahwa dunia ini mengajarkan kalau yang besar saudaraku harus dilayani, Tuhan tidak. Justru engkau yang terbesar, engkau harus menjadi yang terkecil. Engkau pemimpin, engkau harus melayani. Bahkan Tuhan Sang Raja di atas segala raja berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kadang-kadang saya takjub ya dengan kekuatan daripada ketajaman firman Tuhan itu untuk membongkar motif saya yang paling dalam. Saya dulu adalah seseorang yang sangat jengkel sekali. Kalau saya sudah baik terus dan ada orang yang bego sekali. Saya sudah
5 kali melayani dia misalnya ngambilin apa, jajanin apa. Dan dia ini saudaraku, paling enggak saya rindu, Mbok, kamu ini angkat pantatmu, lakukan sesuatu gantian gitu loh. Tapi sekarang saya mengerti, dia sakit loh mungkin umat Tuhan. Ya, orang-orang seperti itu tuh jiwanya sakit. Sehingga harusnya saya ini berbahagia karena saya yang melayani. Terlebih berbahagia memberi daripada diberi. Saya punya teman yang beberapa bulan yang lalu ketemu, dia bilang, dia bilang dengan congkak gitu saudaraku ya. Aku habis inget ya, selama 4 tahun belakangan ini, aku gak pernah nraktir temanku. Pada posisi dia cerita itu posisi saya traktir, Tuhan. Saya sedang traktir dia. Aku ini, hidupku ini ditraktir terus. Beruntung ya aku ya. Saudaraku, saya merasakan suatu kejijikan itu meluap dari jiwa saya. Kalau buat saya itu gak keren sama sekali. Jadi ini aneh, buat dia itu serupa anugerah. Memang sih semuanya anugerah ya. Tapi tidak seperti itu yang diajarkan umat Tuhan. Buat dia itu sesuatu yang keren sekali, yang bagus sekali. Buat saya tidak. Itu menandakan kalau dia lemah, kalau dia pelit umat Tuhan, kalau dia tidak berdaya, ya, kalau dia itu saudaraku tidak pernah nabur dan akhirnya tidak melaksanakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang benar udah bilang, terlebih berbahagia yang memberi, yang traktir itu lebih berbahagia. Jadi kalau kamu tuh ditraktir terus tuh gak bahagia, itu bahaya. Kamu gagal faham. Ini istilah tajam sekali, mohon maaf tapi saya harus ucapkan. Orang yang gagal faham tapi gak mau berubah itu pasti menuju cacat logika umat Tuhan. Orang kalau udah seperti ini, sulit sembuhnya. Nah, iman yang sehat juga berpengaruh pada belas kasihan. The ultimate form of love is compassion. Ya, orang itu tanda kalau penuh cinta kasih Tuhan itu banyak sekali. Tapi yang paling terutama tandanya adalah belas kasihan. Belas kasihan. Saya mengalami dalam hidup saya sendiri. Dulu saya kalau ketemu orang-orang yang menyebalkan itu, saudaraku, saya rasanya pengen sekali mereka semua itu cepat saja diangkat Tuhan. Maafkan saya. Dulu. Saya bersyukur itu tidak dilakukan Tuhan, karena kalau demikian mungkin saya juga ikut terangkat, karena saya juga orang menyebalkan. Jadi, umat Tuhan, sekarang saya menemukan sesuatu yang berbeda ketika saya makin sayang Tuhan, saya belajar untuk mengenal isi hati Tuhan lebih lagi, ya. Saya bisa kasihan. Saya bisa turun mercy, belas kasihan kepada orang-orang yang jahatin saya, nyakitin saya, beritakan hal yang gak bagus, fitnah, mencurangi saya bilang, apa bahagia ya orang itu hidupnya ya? Sepertinya tidak loh. Jadi iman yang sehat berpengaruh pada belas kasihan. Sekarang saya lebih lembut kalau sama pengemis. Semua orang kenal saya tahu saya dulu musuh kalau sama pengemis sama Tuhan. Terutama pengemis yang masih muda, gak cacat. Wah, saya menyebalkan sekali. Sekarang enggak. Misalnya pun enggak saya kasih pun, saya pikir sikap saya sekarang sudah bagus. Tidak perlu apa-apa marah. Kenapa? Makin sehat. Jiwa saya makin sehat dalam Kristus. Puji Tuhan. Nah yang keempat, iman yang sehat membuat kita punya passion. Hasrat, semangat, enthusiasm. Ya, enthusiasm adalah satu kata yang hebat sekali disumbangkan oleh orang Yunani. Karena akar katanya adalah elthef, artinya God in. Kalau Tuhan ada di dalam kamu, kamu pasti orangnya antusias. Kayak petasan banting gitu, bola bekel saudaraku ya, gak bisa diam. Saya gak bilang semua orang harus ADD, enggak. Ya, tapi hanya orang sakit yang terbaring terus gak ngapa-ngapain. Jadi kalau kamu sehat, kamu pasti mempunyai hasrat. Hasrat untuk makan Pak, ya itu juga hasrat. Bahkan untuk makan, itu hal sederhana.
Saudara lihat cara makan orang sakit, putar ke kiri 2 kali, putar ke kanan sendoknya 3 kali. Menghela nafas panjang, saudaraku, ayo dihabisin Pak. Saya ingat sekali perkataan suster. Sus pahit, ayo habisin supaya punya kekuatan. Enggak nyenengin saudaraku. Tapi kalau orang sehat, saya pikir di studio ini terlalu banyak orang sehat selera makannya. Ya, cepok. Backsoundnya agak salah saudaraku ya. Tuhan, gak mungkin kok kamu gak semangat kalau gak sehat ya. Walaupun mungkin semangatnya perlu dirapikan. Pak saya kalau dolan tuh semangat Pak. Tapi kalau sekolah kok kurang semangat ya. Nah itu harus dirapikan maksud saya. Tapi tetap iman yang sehat akan punya passion. And passion of Christ is people. Orang yang sayang Tuhan itu pasti sayang sesamanya umat Tuhan. Ini sesuatu yang saya pelajari dengan sulit sekali. Karena saya rindunya adalah boleh gak sayang orang-orang tertentu. Sungguh. Saya kadang rindu diizinkan Tuhan untuk gak sayang orang-orang tertentu. Tapi Tuhan sayang. Tuhan perintahkan kalau saya sayang dia. Maka saya harus mengampuni dan mengasihi sesama saya manusia. Ada beberapa hamba Tuhan itu yang dengan bangga tegas bilang, aku gak suka anak kecil. Ya, saya terganggu kalau ada anak kecil sudah di gereja kami. Oh jelas saya juga terganggu. Tapi caranya, ya mungkin kadang-kadang malah justru buat saya nggak masalah. Kenapa? Karena saya meyakini Tuhan Yesus dan teladannya. Nggak percaya? Ini buat hamba Tuhan yang kebetulan mendengarkan yang kamu galak dan nggak suka anak kecil. Mari buka Matius 5 ayat 48. Markus 10 ayat 16. Markus 10 ayat 16. Markus 10 ayat 16. Lalu ia, yakni Yesus Tuhan, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, lupa kalau itu kan memang pas doain, saya juga doain mereka nggak apa-apa. Enggak, ini kalau Anda baca satu perikop, anak-anak menginterupsi. Karena sama murid-murid itu diusir awalnya. Dimarahi mereka. Justru sama Tuhan Yesus dipanggil, kamu. Dan tidak hanya dipanggil didoakan, tidak hanya dimarahin, tidak dipeluk umat Tuhan. Ayat ini ya sudah dipakai Tuhan untuk menegur banyak. Saya khotbah di beberapa tempat dan seusai ibadah ada yang tungguin saya. Seorang pendeta dia bilang, Pastor Caleb thank you so much, terima kasih. Dulu aku pikir aku punya hak. Kalau pas aku berkhotbah, aku bentak dia. Anak siapa itu? Bawa keluar. Tapi aku hari ini bertobat. Iya, gak perlu seperti itu. Anjuran saya kalau mau bentak adalah bentaklah orang dewasa yang masih seperti anak-anak. Itu malah gak apa-apa. Karena saya kadang agak melakukannya juga. Ya. Tapi kalau anak-anak, saudaraku, mari peluk mereka. Yesus memeluk anak-anak. Dan meletakkan tangan dan berdoa. Yesus bisa loh berdoa tanpa meluk umat Tuhan. Toh kenyataannya Tuhan Yesus memeluk mereka. Jadi ini iman yang sehat saudaraku. Punya passion of Christ. Dan yang kelima, kalau iman kita ini sehat, ini yang saya suka. We will have the taste of quality. Kita akan punya standar kualitas itu bagus, excellent in work. Ya. Saya suka sekali ini. Jadi jangan suruh orang sakit yang lidahnya pahit untuk cicipi masakanmu. Jangan. Ini ranahnya orang sehat umat Tuhan. Jadi yang terakhir umat Tuhan. Pada waktu kita punya iman yang sehat, kita akan punya taste of quality yang saya katakan tadi. Saya rasa hidup saya menjadi menarik sampai hari ini karena Tuhan itu berikan kepada saya kepekaan mengenai kualitas yang didapatkan karena jiwa yang sehat umat Tuhan. Ya, maka saya ingat sekali tetap dalam koridor confidence loh ya, percaya diri ya. Saya lihat Afrina, putri kami di belakang ini umat Tuhan. Dia bukan langsung ke depan, jalannya juga biasa saja, enggak seperti mau cari orang suaranya bagus. Enggak, saya enggak pernah lihat gitu dia seperti itu.
Dalam hidup sini saya ketemu beberapa orang yang rare, yang langka sekali. Ya, saya nggak bohong. Dia jumpai saya dan berkata bahwa, Pastor Caleb, pernahkah kamu ketemu orang dengan suara sebagus saya? Sungguh orang itu bilang gitu. Kalaupun kenyataannya saya belum jadi WL, itu karena masa lalu saya. Tapi bukan karena suara saya. Dan dia, ya kan, dia nyanyi saudaraku. Ya, dia nyanyi saudaraku dan saudara tahu kita punya istilah, biarlah maju Afrina menyumbangkan suara emasnya, kan gitu kan. Ya, atau Michael Bungsun dengan suara peraknya, misalnya cuma ilustrasi. Kalau ini orang mungkin seng. Seng. Saudaraku suaranya berdecit mengganggu telinga saya. Dan saya lihat betapa tulus sorot matanya ketika, gimana? Bagus banget kan? Saudaraku, saya enggak bohong. This is based on true story. Saya juga pernah disuruh dari bapak rohani saya, saudaraku, untuk memberikan masukan khotbah seseorang. Ya, dalam suatu camp, karena saya dipercayai bahwa saya mempunyai suatu standar bicara yang katanya lumayan. Ya. Jadi saya suruh kasih masukan. Alangkah terkejutnya saya ketika saya berjumpa dengan orang tersebut, saya baru mau kasih masukan, ya, dan dia bilang, gimana Caleb? Keren banget ya gua ya. Saudaraku, saya speechless. Semua panitia tahu bahwa sesi paling garing di mana hampir separuh peserta camp pipis berjemaah, itu sesinya dia. Dan dia enggak dong. Dia enggak dong kalau dia jelek umat Tuhan. Nah ini orang enggak sehat kayak gini nih. Jiwanya enggak sehat umat Tuhan. Saya bersyukur sekali anak-anak saya begitu deng nih fales nih. Yuk di stem lagi. Pada saat saya sampaikan sesuatu, pada saat saudaraku sebelum yang lain dengar. Ya itu kenapa si malas ini terus belajar. Karena saya ngerti ada juri yang paling cerdik, paling teliti itu di jiwa saya sendiri. Sehingga kalau saya terus mengulang hanya hal-hal yang sama, maka jiwa saya akan berkata bahwa nggak ada yang lain yang bisa kamu sampaikan. Kamu itu kan sudah 3 tahun lalu kamu khotbah seperti itu terus. Kaya. Jadi saya nggak pernah gitu. Saya belajar sungguh-sungguh. Supaya saya bisa main sama Bapak Ayub. Saya mau sampaikan mengenai Bapak Yakobus sama Tuhan. Itu sehat. Ketika imanmu sehat baru kamu tahu apa artinya kualitas. Kalau kamu nggak sehat, semuanya tampak sama di indera perasamu, baik telinga maupun lidah. Saya rindu untuk kita tutup ibadah ini sebelum kita nanti doa dan berjamuan kudus sama Tuhan. Saya rindu satu lagu, saya rindu engkau bergumam di rumah masing-masing. Tapi mari bernyanyi bersama saya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu kasihmu dalam tak terduga. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak sing it. Hikmatmu, we need your wisdom, O Lord. Kami butuh hikmatmu. Kasih yang manis, kau sungguh indah tiada taranya. Come on, sir. Mulia. Amin. Kagum. Kami hormat akan Engkau Tuhan.
Setulusnya jiwa kami takluk, Engkau Allah yang layak. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, Kau karuniakan free will untuk kami bebas. Tapi Engkau juga kasih nasihat kepada putra-putrimu. John 8:32, Yohanes 8:32. Engkau harus tahu kebenaran. Kalau kamu tahu yang benar bagaimana, baru kamu bisa hidup dalam kemerdekaan. Penghancuran diri tanpa batas itu bukan kemerdekaan. Itu kebodohan hasil tipu muslihat iblis. Hari ini kami menyatakan diri bahagia sekali. Terima kasih. Walaupun perlahan kami semua bertumbuh makin sayang Tuhan. Walaupun perlahan setiap daripada kami jiwanya makin sehat. Makin dekat dengan Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh ucap syukur. Kami juga ucap syukur untuk berkat-Mu melalui perjamuan kudus. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus sebagai korban penebusan dosa kami. Sehingga kami beroleh kesempatan yang baru, lembaran hidup yang baru. Sehingga kami boleh sehat dan mempermuliakan nama-Mu. Hambanya berharap sesuai daripada petunjuk ibadah online yang sudah diberikan. Maka saudara sekeluarga di rumah masing-masing sudah siapkan, yakni perjamuan kudus yang akan segera kita lakukan bersama. Mari kita siapkan bersama-sama umat Tuhan. Oke umat Tuhan, mari kita bersama sehati dengan hormat dan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukannya, angkat roti tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sangat dicintai oleh Bapa di sorga. Percayakah saudara bahwa yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang punya nyali untuk sayang pada Bapa di sorga. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan umat Tuhan. Kita ambil waktu teduh. Angkat suaramu. Naikkan syukur. Angkat pujian. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu tak berkesudahan. Mari semua bersyukur kau yang di rumah. Angkat suaramu, ajak anak-anakmu mengucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap daripada putra-putrimu yang telah dengan setia dan taat mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan juga persembahan syukur yang telah dikirimkan, juga dana misi dan dana diakonia. Biarlah kami dipandang pantas oleh sorga untuk melanjutkan dan mengalami, yakni perjanjian berkat yang Elohim buat kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami
dipelihara oleh Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Anak-anak Tuhan yang semua dikasihi, hambanya ini baru dalam satu nama di segala nama. Oleh karena itu dengan sopan saya ajak angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Biarlah semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus itu boleh menjadi milik pusaka kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, 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 tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Berikut ini adalah informasi seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Pertemuan ibadah di gereja seperti Messianic Community sudah bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomornya masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Perpuluhan dan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Kria Jogja, GBI Rock Kria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Monik Filona pada tanggal 14 Februari, anak Kirana Makwezi Jain Swan pada tanggal 15 Februari. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.